Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap interaksi kita, kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar, mampu membangun atau merobohkan hubungan yang telah terjalin. Sebagai bagian dari keluarga, terutama antara mertua dan menantu, komunikasi yang baik sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan. Namun, seringkali tanpa kita sadari, ungkapan yang keluar dari mulut kita bisa mengandung makna yang menyakitkan dan merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga lisan dan berusaha memilih kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Inilah 10 kata-kata mertua kepada menantunya yang menghambat rejeki, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Semarah apapun, jangan ucapkan kata ini. Pertama, kata-kata yang memutus silaturahmi, termasuk dalam hal menjaga rejeki. Dalam konteks hubungan keluarga, silaturahmi memiliki posisi yang sangat penting dan menjadi pondasi dalam kebersamaan. Al-Quran mengingatkan kita dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Dengan menjaga silaturahmi, kita membuka pintu rejeki dari Allah. Memutuskan hubungan dengan mertua atau menantu dapat menyebabkan terputusnya aliran berkah dalam keluarga. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menegaskan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Kata-kata yang diucapkan dalam keadaan marah seringkali melukai hati dan bisa merusak hubungan. Ketika kita berkata-kata yang kasar atau menyakiti, kita sebenarnya menghambat rejeki yang seharusnya mengalir. Sikap saling menghargai adalah kunci untuk memperkuat ikatan silaturahmi. Menjaga komunikasi yang baik dengan mertua sangat penting untuk menciptakan suasana harmonis. Dalam banyak budaya, silaturahmi dianggap sebagai kunci keberhasilan dan kesejahteraan. Banyak pelaku spiritual juga mengakui bahwa silaturahmi adalah salah satu sumber keberkahan. Ketika mertua dan menantu saling menghormati, rejeki akan mengalir dengan lancar. Pertikaian dan kata-kata pedas bisa menjadi penghalang bagi rejeki. Oleh karena itu, penting untuk berbicara dengan bijak dan penuh kasih sayang. Sebuah hubungan yang harmonis adalah cerminan dari rejeki yang melimpah. Sufi besar Al-Ghazali mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan baik dalam keluarga. Ketika silaturahmi terjaga, semua pihak merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata yang bisa memutus silaturahmi. Memperbaiki hubungan dengan mertua adalah langkah awal untuk membuka pintu rejeki. Semangat menjaga silaturahmi adalah komponen utama dalam spiritualitas Islam dan kunci rejeki yang melimpah. Kedua, kata-kata yang menyakitkan hati menantu, termasuk dalam etika berkeluarga. Dalam interaksi keluarga, kata-kata yang menyakitkan dapat menciptakan luka mendalam yang sulit sembuh. Quran Surat Al-Isra ayat 53 mengingatkan kita, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Menyakiti hati menantu dengan kata-kata yang kasar atau merendahkan tidak hanya menyakiti perasaan tetapi juga menghalangi rejeki. Dalam konteks ini, kata-kata yang baik adalah investasi spiritual yang sangat berharga. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi menekankan, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik adalah jaminan untuk mendapatkan rejeki yang melimpah. Ketika mertua dan menantu saling menghormati, hubungan akan semakin harmonis. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa kata-kata positif dapat menarik energi baik dan keberkahan. Menyebarkan kata-kata baik menciptakan suasana saling mendukung dalam keluarga.
Ketidakpahaman seringkali menjadi akar permasalahan dalam hubungan mertua dan menantu. Menggunakan kata-kata yang menyakitkan hanya akan memperburuk situasi dan memperparah hubungan. Dalam konteks Islam, menjaga lisan adalah salah satu bagian penting dari iman. Satu kata yang menyakitkan dapat mengubah suasana hati dan keberuntungan seseorang. Dengan berkata baik, kita tidak hanya memperbaiki hubungan tetapi juga membuka pintu rejeki. Penting untuk memilih kata-kata dengan bijak, terutama saat marah. Dalam banyak kasus, kata-kata positif dapat merubah cara pandang dan sikap seseorang. Seorang sufi mengajarkan bahwa perkataan yang baik adalah cermin dari jiwa yang baik. Mengucapkan kata-kata yang baik adalah cermin dari iman kita kepada Allah. Ketika hati kita bersih dan niat kita baik, rejeki pun akan mengalir dengan sendirinya. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk selalu berkata baik dalam setiap situasi, termasuk dalam keluarga. Ketiga, kata-kata yang merendahkan harga diri menantu, termasuk dalam menghargai diri. Menghargai harga diri orang lain, termasuk menantu, adalah prinsip penting dalam kehidupan berkeluarga. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, "Dan janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain." Kata-kata yang merendahkan harga diri dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Penghinaan tidak hanya merusak hubungan tetapi juga mempengaruhi keadaan mental seseorang. Dalam konteks ini, penting bagi mertua untuk memperlakukan menantu dengan rasa hormat. Hadits yang berbunyi, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam." Hadits riwayat Bukhari adalah pedoman yang perlu diingat. Rasa saling menghargai dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan ikatan yang kuat. Menurut Imam Al-Ghazali, merendahkan orang lain sama dengan merendahkan diri kita sendiri. Menjaga akhlak dan menghormati orang lain adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan. Dengan menghargai harga diri menantu, kita sebenarnya sedang menginvestasikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Satu kata yang merendahkan dapat memicu rasa tidak percaya diri yang berkepanjangan. Ketika harga diri seseorang terganggu, maka potensi rezekinya pun dapat terhambat. Seorang pelaku spiritual menyatakan bahwa kata-kata positif dapat membantu membangun kepercayaan diri. Penghormatan antar anggota keluarga adalah salah satu cara untuk membuka pintu rejeki. Dalam tradisi Islam, setiap individu dianggap mulia di hadapan Allah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain, termasuk menantu. Dalam interaksi sehari-hari, mari kita tunjukkan penghargaan yang tulus kepada menantu. Perkataan yang positif dan menghargai akan membangun suasana yang harmonis. Menghormati orang lain adalah cara kita menghormati diri sendiri. Dengan cara ini, rejeki akan mengalir tanpa henti dalam kehidupan keluarga. Keempat, kata-kata yang menghina usaha dan kerja keras menantu, termasuk dalam penghargaan terhadap kerja keras. Menghargai usaha dan kerja keras orang lain, termasuk menantu, adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi. Dalam Quran Surat An-Najm ayat 39, Allah berfirman, "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." Menghina usaha seseorang tidak hanya merusak motivasi tetapi juga menghambat rejeki yang seharusnya diperoleh. Setiap individu memiliki perjalanan dan usaha masing-masing yang patut dihargai. Hadits yang menyatakan, sebaik-baik usaha adalah usaha seseorang dari hasil tangannya sendiri. Hadits riwayat Ahmad menekankan pentingnya menghargai kerja keras. Ketika mertua tidak menghargai usaha menantu, dampaknya bisa merusak semangat. Dalam banyak kasus, kata-kata yang menyakitkan bisa menjauhkan seseorang dari potensi rejeki. Seseorang yang dihargai akan lebih termotivasi untuk terus berusaha dan berkarya. Di sisi lain, kata-kata negatif dapat menurunkan produktivitas dan semangat kerja. Dalam konteks ini, penting bagi mertua untuk mendukung usaha menantu dengan kata-kata positif. Sukses dan rejeki seringkali datang kepada mereka yang diberi dukungan oleh keluarga. Banyak pengalaman spiritual menunjukkan bahwa sikap menghargai dapat membuka pintu berkah dari Allah. Sebaliknya, merendahkan usaha dapat menutup pintu-pintu rejeki yang ada. Dalam Islam, bekerja keras merupakan bagian dari ibadah dan harus dihargai. Ketika kita melihat usaha orang lain, mari kita beri penghargaan yang layak. Menghargai kerja keras menantu juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Dalam tradisi,
menghargai dan mengakui usaha orang lain adalah cermin dari akhlak yang baik. Dengan memberikan dukungan moral, kita berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Seorang sufi mengajarkan bahwa menghargai orang lain adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk selalu menghargai kerja keras menantu agar rezeki keluarga semakin melimpah. Kelima, kata-kata yang mendoakan keburukan pada menantu, termasuk dalam pentingnya doa yang baik. Doa memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Allah mengingatkan, "Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk." Mendoakan keburukan kepada menantu hanya akan mendatangkan keburukan bagi diri sendiri. Hadits yang berbunyi, "Janganlah kamu mendoakan keburukan untuk diri kalian, anak-anak kalian, ataupun harta benda kalian." Hadits riwayat Muslim, sangat relevan dalam konteks ini. Ketika kita mendoakan yang baik, kita sedang menciptakan energi positif yang akan kembali kepada kita. Mendoakan kebaikan adalah cermin dari niat baik dan kebersihan hati. Dalam spiritualitas Islam, kita diajarkan untuk selalu bersikap positif terhadap orang lain. Mengucapkan kata-kata baik dan mendoakan kebaikan adalah bagian dari akhlak yang baik. Mengingatkan diri kita bahwa apa yang kita panjatkan dalam doa akan kembali kepada kita. Dalam banyak tradisi, doa buruk tidak hanya berdampak pada yang didoakan, tetapi juga pada yang mendoakan. Seorang pelaku spiritual pernah mengatakan bahwa energi negatif dari doa buruk bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Ketika kita mendoakan kebaikan, kita membuka peluang bagi rejeki yang lebih baik. Dalam konteks keluarga, doa yang baik akan mendekatkan hubungan antar anggota keluarga. Mendoakan kebahagiaan dan keberkahan untuk menantu adalah cara untuk memperkuat ikatan keluarga. Dalam banyak kasus, mendoakan kebaikan dapat mengubah dinamika hubungan menjadi lebih harmonis. Seorang ulama menyebutkan bahwa doa yang baik adalah salah satu bentuk ibadah yang diterima Allah. Dalam hidup ini, kita harus berusaha untuk menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Dengan begitu, rezeki akan datang dalam bentuk yang tidak terduga. Mari kita berusaha untuk selalu mendoakan yang terbaik bagi menantu dan anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini, doa yang baik adalah jembatan menuju keberkahan dan rezeki yang melimpah. Keenam, kata-kata yang meremehkan peran menantu dalam keluarga, termasuk dalam nilai setiap peran. Setiap individu dalam keluarga memiliki peran dan kontribusi yang tidak ternilai. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa." Meremehkan peran menantu dapat mengakibatkan rasa tidak dihargai dan dampak negatif lainnya. Setiap anggota keluarga, termasuk menantu, berkontribusi dalam menciptakan keharmonisan. Hadits yang menyatakan, mukmin yang satu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Hadits riwayat Abu Dawud menunjukkan pentingnya saling menghargai. Dalam tradisi Islam, semua individu berhak mendapatkan penghargaan atas usaha dan kontribusinya. Seseorang yang merasa dihargai akan lebih bersemangat dalam menjalankan perannya. Mengakui peran menantu adalah bentuk dari rasa syukur kepada Allah atas keberadaan mereka dalam keluarga. Dalam banyak budaya, menghargai peran masing-masing anggota keluarga adalah tanda kebijaksanaan. Ketika kita meremehkan orang lain, kita juga meremehkan diri kita sendiri. Satu ucapan positif bisa memberikan dorongan bagi menantu untuk lebih aktif dan kreatif. Dalam banyak kasus, peran menantu dalam keluarga dapat memberikan perspektif baru yang bermanfaat. Menghargai kontribusi menantu akan meningkatkan kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga. Dalam pandangan Islam, saling menghargai adalah dasar dari hubungan yang baik. Banyak pelaku spiritual menekankan pentingnya saling menghargai dalam mencapai tujuan bersama. Menghormati peran menantu adalah bentuk dari keikhlasan dan kasih sayang. Ketika hubungan antara mertua dan menantu baik, rezeki akan lebih mudah mengalir. Dalam konteks ini, mari kita terus berupaya untuk menghargai semua peran dalam keluarga. Dengan cara ini, kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberkahan dan rezeki. Akhirnya, penghargaan atas peran menantu adalah langkah awal menuju kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Ketujuh,
Kata-kata yang membanding-bandingkan menantu dengan orang lain, termasuk dalam menghindari perbandingan negatif. Membandingkan seseorang dengan orang lain adalah tindakan yang merugikan dan seringkali tidak adil. Dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Setiap individu memiliki keunikan dan potensi masing-masing yang harus dihargai. Dalam hadits, Rasulullah menekankan, "Janganlah kalian saling mendengki, membenci, dan saling membelakangi." Hadits riwayat Muslim. Perbandingan yang tidak sehat hanya akan menimbulkan rasa minder dan kurang percaya diri. Sebagai mertua, penting untuk menghargai keunikan menantu tanpa membandingkannya dengan orang lain. Setiap orang berjuang dengan cara mereka sendiri dan memiliki cerita yang berbeda. Dalam banyak kasus, membandingkan dapat menyebabkan rasa sakit hati yang mendalam. Menghargai keunikan menantu adalah cara untuk memperkuat hubungan keluarga. Ketika kita menerima dan menghargai mereka apa adanya, rezeki akan lebih mudah mengalir. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa ketidakpuasan seringkali muncul dari perbandingan yang tidak sehat. Menghindari perbandingan negatif adalah cara untuk menciptakan suasana yang lebih positif di rumah. Dalam Islam, saling menghargai adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam hubungan keluarga. Satu kata positif dari mertua dapat memberikan semangat bagi menantu untuk berprestasi. Dengan tidak membandingkan, kita juga menunjukkan rasa percaya kepada menantu. Rasa percaya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mendorong keberhasilan. Dalam banyak budaya, menghargai orang lain adalah cara untuk membangun hubungan yang kuat. Seorang sufi mengajarkan bahwa setiap individu adalah bagian dari ciptaan Allah yang unik dan berharga. Dengan cara ini, kita menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan rezeki. Mari kita berusaha untuk tidak membandingkan, melainkan menghargai setiap individu dalam keluarga. Kedelapan, kata-kata yang menyalahkan menantu atas kegagalan atau kesulitan keluarga, termasuk dalam pendekatan konstruktif. Menyalahkan orang lain atas kegagalan atau kesulitan keluarga adalah tindakan yang tidak bijak. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 79, Allah berfirman, "Jika kamu memperoleh kebaikan, itu dari Allah, tetapi jika kamu tertimpa keburukan, itu dari kesalahan dirimu sendiri." Mengalihkan kesalahan kepada menantu tidak hanya merugikan hubungan tetapi juga menciptakan ketegangan. Dalam hadits, Rasulullah mengingatkan kita, janganlah seorang mukmin membenci mukmin lainnya. Hadits riwayat Muslim. Ketika kita menghadapi kesulitan, penting untuk bersikap tenang dan mencari solusi bersama. Menyalahkan hanya akan memperburuk situasi dan menambah beban mental bagi menantu. Dalam konteks ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih konstruktif dan solutif. Komunikasi yang baik antara mertua dan menantu dapat membantu menyelesaikan masalah. Dalam banyak kasus, berbagi perasaan dan pendapat dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik. Dengan tidak menyalahkan, kita menciptakan suasana saling mendukung dalam keluarga. Seseorang yang merasa didukung cenderung lebih bersemangat untuk memperbaiki keadaan. Dalam spiritualitas Islam, mengatasi masalah dengan sabar adalah tanda keimanan yang kuat. Seorang pelaku spiritual menyatakan bahwa mencari solusi bersama akan membawa berkah. Menyalahkan menantu hanya akan merusak hubungan dan menutup peluang untuk rezeki. Dengan mendukung satu sama lain, kita dapat menghadapi kesulitan dengan lebih mudah. Menciptakan suasana positif akan mendorong keberanian dan keinginan untuk berubah. Dalam Islam, bekerja sama adalah bagian dari nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi. Mari kita berusaha untuk mencari solusi bersama daripada menyalahkan satu pihak. Dengan cara ini, kita memperkuat hubungan dan membuka pintu rezeki. Pada akhirnya, pendekatan konstruktif adalah kunci untuk mengatasi kesulitan dan mencapai kebahagiaan. Kesembilan, kata-kata yang menuduh tanpa bukti atau kebenaran, termasuk dalam pentingnya keadilan. Tuduhan tanpa bukti dapat menghancurkan reputasi dan hubungan seseorang. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah dengan cermat." Menghukum seseorang sebelum mengetahui kebenaran adalah tindakan yang tidak adil. Hadits yang mengatakan,
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Hadits riwayat Bukhari adalah pedoman yang harus diikuti. Ketika kita menuduh tanpa dasar, kita berpotensi merusak hubungan yang telah dibangun. Dalam banyak kasus, informasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman yang mendalam. Mengambil waktu untuk mencari kebenaran adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Tuduhan yang tidak berdasar tidak hanya merugikan yang dituduh tetapi juga menciptakan ketegangan dalam keluarga. Dalam spiritualitas Islam, penting untuk menjaga lisan dan berfokus pada kebaikan. Seseorang yang bijaksana akan berusaha untuk tidak melontarkan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Membicarakan orang lain di belakang mereka seringkali membawa dampak buruk bagi hubungan. Keterbukaan dan kejujuran adalah cara terbaik untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Ketika kita fokus pada kebaikan, kita menarik energi positif ke dalam hidup kita. Seorang ulama pernah mengingatkan bahwa menjaga lisan adalah bagian dari akhlak yang baik. Dengan demikian, mari kita berusaha untuk tidak menuduh tanpa dasar, terutama dalam keluarga. Menghormati hak orang lain adalah prinsip dasar dalam Islam. Dengan cara ini, kita menciptakan suasana saling percaya dan mendukung. Mari kita ingat bahwa setiap ucapan dan tindakan memiliki dampak yang luas. Dengan tidak menuduh, kita membuka jalan bagi rejeki yang lebih baik. Akhirnya, keadilan dalam berkata adalah fondasi bagi hubungan yang harmonis. Kesepuluh, kata-kata yang mengutuk atau mengucapkan sumpah serapah, termasuk dalam dampak kata-kata. Kata-kata yang penuh kutukan dan sumpah serapah memiliki dampak negatif yang besar. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu mengutuk sebagian yang lain. Mengutuk seseorang tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga bisa mengakibatkan kerugian spiritual. Hadits yang menyatakan, bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, suka melaknat, berkata keji, dan berkata kotor. Hadits riwayat Tirmidzi menegaskan pentingnya menjaga lisan. Kata-kata kasar dapat menciptakan suasana ketegangan dan konflik dalam keluarga. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga ucapan agar tetap positif dan konstruktif. Satu kata kasar bisa memicu pertikaian yang berkepanjangan. Dalam banyak kasus, mengutuk hanya akan membuat situasi semakin buruk. Mengendalikan lisan adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Dalam spiritualitas Islam, setiap kata yang diucapkan memiliki makna dan dampak yang dalam. Seorang sufi mengajarkan bahwa kata-kata adalah manifestasi dari hati. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah cara untuk menjaga hati kita. Seseorang yang berkata baik akan lebih mungkin mendapatkan rejeki yang baik pula. Menggunakan kata-kata yang positif dapat menciptakan suasana yang harmonis. Ketika kita mengucapkan kata-kata buruk, kita menciptakan jarak antara kita dan orang lain. Mari kita berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Dengan cara ini, kita membuka jalan untuk berkah dan rejeki yang lebih baik. Akhirnya, menjaga lisan adalah bagian dari akhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ucapan kita mencerminkan siapa diri kita dan nilai-nilai yang kita anut. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk selalu berkata baik agar rejeki dapat mengalir dengan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.